Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nurul Hakim dengan NIM 22115210007 dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas besar mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Program yang saya buat yaitu sistem check-in Muzaket House, di mana pada program ini hanya melayani sistem masuk atau check-in penitipan kucing, sehingga biaya yang dibayarkan pelanggan berdasarkan durasi awal penitipan. Bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa C++ dengan aplikasi Borderland C++ Builder versi 6. Skenario programnya yaitu Muza Cat House menawarkan jasa penitipan kucing Anggora, Persia, dan domestik. Cat House ini dibuka pada pukul 7 pagi dan saat itu karyawan harus telah menyiapkan 3 kilo makanan kering dan 3 kilo makanan basah yang disiapkan per harinya. Jika persediaan bersisa, maka bisa digunakan untuk hari selanjutnya. Setelah Cat House dibuka, pelanggan dapat menitipkan kucingnya dengan beberapa persyaratan yang telah disetujui. Pemilik kucing wajib menyerahkan kebutuhan kucingnya berdasarkan paket yang dipesan sejak awal penitipan. Jika pelanggan ingin memesan makanan untuk kucingnya, maka jenis makanan yang diberikan adalah makanan kering ataupun makanan basah dengan berat masing-masing makanan 50 gram per porsi. Jika tidak memesan makanan, pelanggan hanya membayar biaya penitipan. Berikut adalah rincian biaya yang harus dikeluarkan pelanggan jika ingin menitipkan kucingnya di Muzaket House ini. Untuk kucing Anggora, biaya penitipannya sebesar 100.000 per hari, harga makanan keringnya 10.000 per porsi, dan makanan basah 15.000 per porsi. Untuk kucing Persia, biaya penitipannya 70.000 per hari, dengan harga makanan kering 7.000 per porsi, dan makanan basah 12.000 per porsi. Dan untuk kucing domestik, biaya penitipannya 50.000 per hari dengan makanan kering 5.000 per porsi dan makanan basah 10.000 per porsi. Selanjutnya, pelanggan dapat membayar biaya check-in sesuai paket yang telah dipesan. Nantinya data ini akan diinput sehingga pelanggan menerima struk pembayaran dan menampilkan riwayat transaksi serta data dapat diurutkan ke dalam list sesuai urutan transaksi check-in. Nama pelanggan yang telah melakukan transaksi kemudian dicari dalam search box sehingga menampilkan data pelanggan yang melakukan check-in. Saat Cat House ditutup pada pukul 10 malam, transaksi untuk hari tersebut dihentikan dan data stok makanan serta total pemasukan dikeluarkan. Adapun demo programnya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita harus memasukkan username dan password. Username yang saya gunakan yaitu muza.cathouse dan passwordnya 100104. Jika diklik show password, maka password akan terlihat. Setelah itu kita login menggunakan username dan password yang sudah dimasukkan. Berhasil masuk dan kita diarahkan ke halaman utama. Di sini kita bisa memilih 3 button, yaitu yang pertama transaksi untuk menampilkan transaksi yang terjadi hari ini, yang kedua menu untuk menampilkan menu yang disediakan oleh Muzaket House ini, dan yang ketiga ada syarat dan ketentuan. Berisi syarat-syarat dan ketentuan jika ingin menitipkan kucingnya di sini. Eh, Langsung saja kita masuk ke transaksi. Baik, pertama kali kita bisa melihat button menu, yaitu untuk kucing Anggora, biaya penitipannya 100.000 per hari, biaya makanan kering 10.000 per porsi, dan makanan basah 15.000 per porsi. Untuk kucing Persia, biaya penitipan 70.000 per hari, biaya makanan kering 7.000 per porsi, dan makanan basah 12.000 per porsi. Dan untuk kucing domestik, biaya penitipannya 50.000 per hari, biaya makanan keringnya 5.000 per porsi, dan makanan basah 10.000 per porsi. Keterangannya untuk satu porsi makanan berisi 50 gram. Klik OK, dan selanjutnya kita akan membaca syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan check-in di Muzaket House ini yaitu yang pertama, kucing harus dalam keadaan sehat,
Yang kedua, pemilik kucing wajib menyerahkan kepada Muzaket House kebutuhan kucingnya sejak awal dititipkan. Yang ketiga, pemilik kucing wajib melunasi biaya penitipan ketika melakukan check-in. Yang keempat, batas maksimal check-out adalah pukul 10 pagi di akhir tanggal penginapan. Melewati batas check-out sama dengan menambah 1 hari penginapan. Namun, untuk biaya yang harus dikeluarkan pada saat check-out tidak dipaparkan pada program kali ini karena program ini hanya membahas biaya check-in yang harus dikeluarkan pelanggan yang menitipkan kucingnya di sini. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan ketika melewati batas check-out dibayarkan ketika melakukan check-out, bukan pada saat melakukan check-in. Oke, yang pertama, operator harus menginput stok makanan kering maupun makanan basah untuk tiap-tiap kucing, yaitu sebesar 3 kilo. Di input maka akan dikonversi menjadi dari kilogram menjadi gram. Sehingga stok makanan tersedia pada masing-masing kucing dengan makanan kering dan basah yaitu 3.000 gram. Baik, jika pelanggan ingin melakukan transaksi, kita harus menginputkan data pelanggan. Misalnya pada hari ini, Anissa ingin menitipkan kucingnya. Nomor telepon 0896. Klik OK, maka kursor akan diarahkan ke pemesanan. Jenis kucing yang akan dititipkan misalnya kucing Anggora dengan durasi 5 hari, makanan basahnya 7 porsi, dan makanan keringnya 6 porsi. Diproses, maka harga yang keluar 665.000. Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu 5 dikali 100.000 ditambah 6 dikali 10.000 dan 7 dikali 15.000. Totalnya yaitu 665.000. Misalnya Anissa membayar tunai dengan harga 700.000. Maka kembalian yang diperoleh yaitu 35.000. Jika ingin mencetak struk pembayaran, maka klik cetak struk pembayaran. Baik, pada struk pembayaran ini akan dikeluarkan tanggal penitipan, nama orang yang melakukan transaksi, nomor telepon, jenis kucing, durasi, makanan kering yang dipesan, dan makanan basah yang dipesan, serta memaparkan harga dan pembayaran yang dilakukan. Jika mengklik button selesai, maka akan muncul ke riwayat transaksi. Dan pendapatan per harinya langsung dikeluarkan pada edit di pendapatan. Untuk transaksi selanjutnya, maka data pelanggan, pemesanan, dan pembayaran akan di-clear. Misalnya namanya Nurul. Input nomor telepon. Oke, misalnya Nurul punya kucing Persia, ingin menitipkan kucingnya selama 3 hari, dan memesan makanan kering sebanyak 4 porsi dan makanan basah juga 4 porsi. Misalnya Nurul tidak jadi menitipkan kucingnya, maka kita bisa menekan button batal, maka pemesanan dan data pelanggan akan di-clear. Misalnya yang lainnya, misalnya Lutfi, nomor telepon, oke, ingin menitipkan kucingnya yaitu kucing domestik dengan durasi 2 hari, makanan keringnya 1 porsi dan makanan basahnya juga 1 porsi. Akan diproses, maka harga yang keluar 115.000. Sesuai dengan menu yang ada yaitu 2 kali 50.000 ditambah 1 dikali 5.000 dan 1 ditambah 1 kali 10.000, yaitu totalnya 115.000.
Lutfi membayar dengan uang tunai sebesar 120.000. Kembaliannya 5.000 dan cetak struk pembayaran. Selesai. Baik, misalnya Lutfi juga ingin menambah pemesanan, misalnya klik button tambah, maka pemesanan grup box pemesanan akan di-clear. Misalnya Lutfi juga ingin menitipkan kucing Persia dengan durasi 1 hari, makanan keringnya 1 porsi dan makanan basahnya 2 porsi. Diproses, harganya 101.000, dan jika Lutfi membayar 100.000, maka akan muncul message, maaf, uang Anda tidak cukup. Misalnya Lutfi membayar uang pas 101.000, maka kembaliannya 0 dan cetak struk pembayaran. Selesai. Dan transaksi selanjutnya misalnya Ataya dengan nomor telepon. Oke, ingin menitipkan kucingnya, yaitu kucing Anggora, dengan durasi 4 hari, dan makanan keringnya 6 porsi, makanan basahnya 0. Jika diproses, maka biaya yang dikeluarkan yaitu 460.000, yaitu 4 dikali 100.000 ditambah 6 dikali 10.000, yaitu 460.000. Dan Ataya membayar sebesar 500.000, maka kembaliannya 40.000. Cetak struk pembayaran. Selesai. Oke. Dan total biaya yang diperoleh pada hari itu akan diinput pada pendapatan, yaitu 665.000 ditambah 115.000 ditambah 101.000 ditambah 460.000, totalnya 1.341.000. Misalnya kita ingin mengurutkan data berdasarkan transaksi terbaru, maka data yang paling atas yaitu Ataya dan data paling bawah yaitu Anissa. Oke. Baik, data sudah diurutkan berdasarkan transaksi terbaru. Jika diurutkan berdasarkan transaksi terlama, maka data yang pertama yaitu Anissa dan yang terakhir Ataya. Oke, selanjutnya untuk riwayat pelanggan, misalkan mencari nama Anissa, cari, maka data tentang pemesanan yang dilakukan oleh Anissa akan dikeluarkan. Misalnya di reset, misalnya namanya Lutfi, maka data juga akan dikeluarkan sebanyak 2 data karena Lutfi menitipkan kucingnya sebanyak 2 kali. Dan jika misalkan namanya Nisa, data tidak ditemukan karena Nisa tidak melakukan transaksi. Untuk selanjutnya ada button about, yaitu yang berisikan data pribadi saya dengan nama Anissa Nurul Hakim, NIM 2211521007, mata kuliah dasar pemrograman sistem informasi UNAN dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius, MSc, PhD, tahun ajaran 2022-2023. Akun email yaitu 2211522007_anissa@student.unan.ac.id. Dan yang terakhir yaitu rekap pendapatan. Rekap pendapatan yang diperoleh pada hari ini yaitu makanan pertama modalnya, yaitu karena biaya modal yang pada ada kucing Anggora, yaitu untuk makanan keringnya 7.000 per porsi, makanan basah 12.000 per porsi, sedangkan harga jualnya
makanan kering 10.000 per porsi, makanan basah 15.000 per porsi. Untuk kucing Persia, modalnya makanan kering 4.000 per porsi, makanan basah 9.000 per porsi. Dan harga jualnya 7.000 per porsi, makanan basahnya 12.000 per porsi. Untuk kucing domestik, biaya modal makanan keringnya 2.000 per porsi dan makanan basah 7.000 per porsi. Dan harga jualnya untuk makanan kering 5.000 per porsi dan makanan basah 5.000 per porsi. Karena tadi operator memasukkan masing-masing 3 kilo makanan, maka biaya yang harus dikeluarkan yaitu 420.000 untuk makanan kering Anggora. Ini diperoleh dari 3 kilo, masing-masing 1 kilo itu berisi 20 porsi, dan 20 dikali 3 yaitu 60 porsi, dan dikali 7.000 per porsi yaitu 420.000. Selanjutnya untuk makanan basah 3 kilo berarti menghasilkan 60 porsi, dikali 12.000 per porsi, 720.000 per porsi. Dan untuk selanjutnya modal untuk kucing Persia, makanan keringnya 240.000, makanan basahnya 540.000. Untuk kucing domestik 120.000, makanan basahnya 420.000. Jadi total modal yang dikeluarkan yaitu 2.460.000. Dan sisa stok makanan yaitu untuk kucing Anggora, makanan kering bersisa 48 porsi. Hal ini tadi karena yang mesan makanan kering Anggora yaitu Anissa dan Ataya masing-masing 6 porsi. Jadi yang habis untuk makanan kering Anggora yaitu 12 porsi. 60 porsi dikurang 12, sisanya 48 porsi. Untuk makanan basah Anggora, tadi yang memesan hanya Anissa yaitu 7 porsi. Dan sisanya 60 dikurang 7, 53 porsi. Selanjutnya, kucing Persia dengan sisa stok makanan 59 porsi, makanan basah 58 porsi. Untuk kucing domestik, makanan kering 59 porsi dan makanan basah 59 porsi. Dan didapatkan total pendapatan hari ini, yaitu sebesar 1.341.000, sesuai dengan pendapatan yang telah diperoleh tadi. Dan laba yang diperoleh yaitu sebesar 1.142.000. Baik, sekian presentasi program saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan program. Baik, di sini saya menggunakan 6 form. Form pertama yaitu untuk login, form yang kedua untuk halaman utama, form ketiga untuk transaksi, form keempat untuk menu, form kelima untuk syarat dan ketentuan, dan form keenam untuk rekap pendapatan. Pada form pertama, yang pertama kita harus memasukkan variabel, yaitu ANSI string input 1, input 2 dengan username Muza Cat House dan password 100104. Input 1 sama dengan ANSI string edit 1 teks, di mana edit 1 yaitu username, dan input 2 sama dengan password. Jika input 1 sama dengan username dan input 2 sama dengan password, maka akan ditampilkan pesan berhasil masuk. Selanjutnya, jika berhasil masuk, maka form 1 yaitu login disembunyikan, dan form 2 yang berupa halaman utama ditampilkan. Dan jika username-nya salah, maka akan muncul pesan username salah. Maka pada edit 1 yang berisikan username dihapus dan langsung di set fokus. Jika password yang dimasukkan salah, maka edit 2 di clear dan
langsung di set fokus. Untuk codingan checkbox-nya, jika checkbox-nya di checklist, maka password-nya akan ditampilkan. Dan jika show password tidak dicek, password ditampilkan dalam bentuk bintang-bintang. Untuk button close, yaitu untuk menutup program. Selanjutnya pada form 2, untuk codingannya, jika mengklik button transaksi, maka form 2 disembunyikan dan form 3 ditampilkan. Jika menekan button menu, maka form 2 disembunyikan dan form 4 ditampilkan. Jika menekan button syarat dan ketentuan, maka form 2 disembunyikan dan form 5 ditampilkan. Dan untuk codingan pada form transaksi yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita mendeklarasikan variabel global, yaitu float MKA, MBA, MKP, MBP, MKD, MBD, SMKA, SMBA, SMKP, SMBP, SMKD, dan SMBD. Di mana MKA sama dengan makanan kering Anggora, MBA sama dengan makanan basah Anggora, MKP sama dengan makanan kering Persia, MBP sama dengan makanan basah Persia, MKD sama dengan makanan kering domestik, dan MBD sama dengan makanan basah domestik. Untuk S-nya yaitu stok. Selanjutnya variabel integer bayar, total, dan kembalian. Untuk deklarasi selanjutnya yaitu nama, nomor telepon, jenis kucing, makanan kering, makanan basah, durasi penitipan, dan harga. Untuk array harga kucingnya yaitu 100.000, 7.000, dan 70.000 dan 50.000. 100.000 untuk kucing Anggora, 70.000 untuk kucing Persia, dan 50.000 untuk kucing domestik. Dan deklarasi array harga makanan kucing yaitu 10.000 untuk makanan kering Anggora, 15.000 untuk makanan basah Anggora, 7.000 untuk makanan kering Persia, 12.000 untuk makanan basah Persia, 5.000 untuk makanan kering domestik, dan 10.000 untuk makanan kering domestik. Selanjutnya deklarasi urutan nomor yang dimulai dari 0, deklarasi pendapatan yang dimulai dari 0, dan deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan variabel A, B, C, D, E, F, dan I. Oke, selanjutnya untuk codingan menu, yaitu jika kita mengklik button menu, maka form 4 akan ditampilkan. Jika kita mengklik button syarat dan ketentuan, maka form 5 yang bersisikan syarat dan ketentuan akan ditampilkan. Untuk button input, yaitu untuk edit 3-nya, yaitu makanan kering Anggora. Untuk edit 1 sama dengan makanan kering Anggora, edit 15 sama dengan makanan basah Anggora, edit 2 sama dengan makanan kering Persia, edit 16 sama dengan makanan basah Persia, edit 14 sama dengan makanan kering domestik, dan edit 17 sama dengan makanan basah domestik. Selanjutnya, untuk mengkonversi stok makanan tersebut dari kilogram menjadi gram, maka stok makanan tersebut yaitu masing-masingnya dikali 1.000. Sehingga diperoleh output pada stok makanan tersedia di edit 3, yaitu nilai dari stok makanan kering Anggora, edit 19 sama dengan stok makanan tersedia dari makanan basah Anggora, edit 4 stok makanan tersedia makanan kering Persia, edit 20 yaitu stok makanan tersedia dari makanan basah Persia, edit 18 stok makanan basah kucing domestik yang tersedia, dan edit 21 yaitu stok makanan basah kucing domestik yang tersedia yang masing-masing dalam bentuk gram.
Selanjutnya pada button oke, pada grup box data pelanggan, di sini yaitu setelah data pelanggan di input, maka tanggal dinonaktifkan, eh, nama dinonaktifkan, dan nomor telepon dinonaktifkan. Dan combo box 1 di set fokus. Combo box 1 yaitu pada grup box pemesanan dengan jenis kucing. Selanjutnya untuk button proses menggunakan if else, yaitu menampilkan harga yang harus dibayarkan pelanggan. Jika combo box yang dipilih sama dengan Anggora atau jika pelanggan menitipkan kucing Anggora, maka total yang harus dibayarkan yaitu harga kucing dengan indeks 0 dikali edit 7 teks ditambah harga makanan dengan indeks 0 dikali edit 8 teks ditambah harga makanan dengan indeks 01 dikali edit 9 teks. Untuk jika kita memesan makanan tersebut, maka otomatis pada edit 3 yaitu stok makanan tersedia akan berkurang. Maka codingannya yaitu edit 3 sama dengan edit 3 dikurang edit 8 dikali 50. Kenapa 50? Karena satu porsi makanan tersebut yaitu 50 gram. Dan stok makanan basah yang tersedia juga akan berkurang. Codingannya edit 19 sama dengan edit 19 dikurang edit 9 dikali 50. Begitu seterusnya. Jika combo box yang dipilih Persia, maka total yang dikeluarkan sama dengan harga kucing dengan indeks 1 dikali edit 7 teks ditambah harga makanan dengan indeks 10 dikali edit 8 teks dan ditambah harga makanan dengan indeks 11 dikali edit 9 teks. Maka stok makanan pada edit 4 dan edit 20 juga berkurang. Edit 4 sama dengan edit 4 teks dikurang edit 8 teks dikali 50. Edit 20 sama dengan edit 20 teks dikurang edit 9 dikali 50. Dan jika pelanggan menitipkan kucing domestik, maka combo box teks sama dengan domestik, total harganya yaitu harga kucing dengan indeks 2 dikali edit 7 teks ditambah harga makanan dengan indeks 20 dikali edit 8 teks ditambah harga makanan dengan indeks 21 dikali edit 9 teks. Maka total stok makanan yang tersedia pada edit 18 dan edit 21 akan berkurang. Codingannya itu edit 18 sama dengan edit 18 teks dikurang edit 8 teks dikali 50. Dan edit 21 sama dengan edit 21 teks dikurang edit 9 dikali 50. Maka pada edit 10 menghasilkan total, sehingga pada edit 11 di set fokus. Untuk edit 10 yaitu harga yang harus dikeluarkan dengan variabel yang saya gunakan yaitu total. Selanjutnya untuk button batal yaitu jika pelanggan membatalkan pesanannya, maka tanggal penitipan akan diaktifkan, nama diaktifkan, dan nomor telepon juga diaktifkan. Selanjutnya, nama tersebut dibersihkan, nomor telepon dibersihkan, jenis kucing dibersihkan, durasi dibersihkan, makanan kering dibersihkan, makanan basah dibersihkan, harga dibersihkan, bayar tunai dibersihkan, kembalian dibersihkan, dan kursor diarahkan ke nama. Selanjutnya untuk button tambah, maka untuk jika pelanggan ingin menambah pesanannya, maka data pelanggan tersebut dinonaktifkan. Namun untuk combo box 1 yaitu pilihan kucingnya dibersihkan, durasi dibersihkan, makanan kering dan basah dibersihkan, harga dan bayar tunai dibersihkan, kembalian dibersihkan, dan struk dibersihkan.
Selanjutnya pada button OK pada grup box pembayaran, yaitu jika pelanggan ingin membayar biaya penitipan, bayar sama dengan edit 11 teks, di mana edit 11 yaitu bayar tunai. Jika bayarnya lebih dari total, di mana total ini yaitu harga atau biaya yang harus dikeluarkan pelanggan saat menitipkan kucingnya dengan durasi dan makanan kering serta makanan basah yang telah dipesan. Maka jika bayar lebih dari total, akan memperoleh kembalian yaitu berupa kembalian sama dengan bayar dikurang total. Maka akan dimunculkan kembalian pada list box 13, yaitu pada list box kembalian. Selanjutnya, jika bayar kurang dari total, maka akan menampilkan pesan bahwa maaf, uang Anda tidak cukup. Selanjutnya, edit 11, yaitu bayar tunai dibersihkan, dan kursor diarahkan ke bayar tunai. Dan jika bayar sama dengan total, maka akan list box 13 akan memunculkan nilai 0. Untuk cetak struk pembayaran, di sini saya membuat struk pembayaran Muza Cat House Bukit Tinggi, Indonesia. Selanjutnya, cetak struk pembayaran dengan kepala struk. Selanjutnya, tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor telepon, yaitu nama pelanggan dengan edit 5 teks, nomor telepon edit 6 teks, jenis kucing, yaitu combo box 1 teks, durasinya edit 7 teks dalam bentuk hari, makanan kering yaitu edit 8 teks dalam satuan porsi, dan makanan basah edit 9 teks dengan satuan porsi. Dan harga sama dengan edit 10 teks berdasarkan harga yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Bayar tunai sama dengan edit 11 teks, dan kembalian sama dengan list box 13 items teks. Dan untuk di bawahnya yaitu untuk penutup struk berupa kalimat terima kasih. Untuk button selesai, jika transaksi pada pelanggan selesai, maka data akan dimasukkan ke riwayat transaksi. Di sini saya memberi nama variabelnya yaitu B. Nama sama dengan edit 5 teks, maka nama dimasukkan ke dalam array B. Nomor telepon sama dengan edit 6 teks, maka nomor telepon dimasukkan ke dalam array B. Kucing sama dengan combo box 1 teks, jenis kucing dimasukkan ke dalam array B. Durasi edit 7 teks, durasi dimasukkan ke dalam array B. Makanan kering sama dengan edit 8 teks, maka makanan kering dimasukkan ke dalam array B. Makanan basah sama dengan edit 9 teks, makanan basah dimasukkan ke dalam array B, dan harga yaitu edit 10 teks, harga dimasukkan ke dalam array B. Dan B++ yaitu nilai array B di increment. Untuk pengurutan nomor di riwayat transaksi yaitu dengan rumus 0 sama dengan 0 tambah 1. Dan untuk mencetak urutan nomor di riwayat transaksi yaitu list box 2 items add nomor atau no. Selanjutnya, nama di riwayat transaksi, nomor telepon di riwayat transaksi, jenis kucing di riwayat transaksi, jumlah makanan kering dan makanan basah di riwayat transaksi, durasi di riwayat transaksi, dan harga di riwayat transaksi dibersihkan. Dan pemesanan dimasukkan ke dalam riwayat transaksi dengan perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari b, i plus plus. Yaitu untuk cetak nama di riwayat transaksi, listbox 3 sama dengan listbox 3 items, add nama dengan array i. Listbox 4 items, add telepon i, yaitu cetak nomor telepon di riwayat transaksi. Listbox 5 items, add kucing i, cetak jenis kucing di riwayat transaksi.
Listbox 6 items at MKI, itu cetak jumlah makanan kering di riwayat transaksi. Listbox 7 items at MB RI, yaitu cetak jumlah makanan basah di riwayat transaksi. Listbox 8 items at durasi RI, yaitu cetak durasi penitipan di riwayat transaksi. Listbox 9 items at harga RI, yaitu cetak harga di riwayat transaksi. Sehingga untuk menampilkan pendapatan pada edit 13, yaitu rumusnya pendapatan sama dengan total ditambah pendapatan, di mana edit 13 teks sama dengan pendapatan, yaitu menampilkan total pendapatan yang diperoleh pada hari tersebut. Untuk button transaksi selanjutnya, yaitu transaksi selanjutnya untuk pelanggan selanjutnya. Maka tanggal diaktifkan, nama diaktifkan, nomor telepon diaktifkan, nama, nomor telepon, jenis kucing, durasi, makanan kering, makanan basah, harga, bayar tunai, kembalian, struktur pembayaran, dan dibersihkan semuanya. Dan kursor diarahkan langsung ke nama. Selanjutnya untuk mengurutkan data, pelanggan, maka nama, nomor telepon, jenis kucing, jumlah makanan kering dan basah, durasi penitipan, dan harga di riwayat transaksi dibersihkan semuanya. Jika kita ingin mengurutkan data pelanggan dari transaksi terlama, maka menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kecil b, i plus plus. Maka nama, nomor telepon, jenis kucing, jumlah makanan kering dan basah kucing, durasi penitipan, dan harga penitipan diurutkan dari transaksi terlama. Dan jika data pelanggan diurutkan dari transaksi terbaru, maka combo box 2 teks sama dengan double sama dengan transaksi terbaru. Dengan perulangan for integer C sama dengan B min 1, C lebih dari sama dengan 0, C min min. Maka nama dengan array C, telepon, jenis kucing, jumlah makanan kering dan makanan basah, durasi penitipan, dan harga penitipan diurutkan dari transaksi terbaru. Untuk button cari pada riwayat pelanggan, yaitu menggunakan ANSI string cari yaitu untuk deklarasi pencarian. Maka cari sama dengan 12 teks dan menggunakan deklarasi pencarian dengan tipe data boolean, yaitu boolean kondisi sama dengan 0. Cari data pelanggan menggunakan perulangan for integer d sama dengan 0, d kecil dari b, d plus plus, double n, kondisi double equal 0. Jika nama dengan array d double equal cari dan kondisi benar atau kondisi sama dengan 1, maka listbox 11 akan menampilkan nama di riwayat pelanggan, nomor telepon, jenis kucing, durasi, makanan kering dan makanan basah, serta harga yang harus dibayar pelanggan di riwayat pelanggan tersebut. Dan jika kondisinya salah atau kondisi tidak sama dengan 1, maka akan memunculkan pesan data tidak ditemukan. Untuk button reset, yaitu untuk mereset nama pelanggan untuk mencari nama pelanggan lain. Sehingga edit 22 di clear, listbox 11 di clear, dan edit 22 langsung di set fokus. Selanjutnya untuk rekap pendapatan. Yang pertama kita deklarasi variabelnya, yaitu total modal, modal MKA, modal MBA, modal MKP, modal MBP, modal MKD, dan modal MBD.
Selanjutnya stok MKA, stok MBA, stok MKP, stok MBP, stok MKD, stok MBD. Selanjutnya sisa MKA, sisa MBA, sisa MKP, sisa MBP, sisa MKD, sisa MBD. Terjual MKA, terjual MBA, terjual MKP, terjual MBP, terjual MKD, terjual MBD. Keluar MKA, keluar MBA, keluar MKP, keluar MBP, keluar MKD, keluar MBD. Dan integer total pendapatan, total pengeluaran, laba rugi. Selanjutnya, untuk 1 kilo makanan itu menghasilkan 20 porsi. Maka stok makanan kering Anggora, stok makanan basah Anggora, makanan kering Persia, makanan basah Persia, makanan kering domestik, dan makanan basah domestik masing-masing dikali 20. Pada edit 1, yaitu stok makanan kering Anggora yang diinput, edit 15 makanan basah Anggora yang diinput, edit 2 makanan kering Persia yang diinput, edit 16 makanan basah Persia yang diinput, edit 14 makanan kering domestik yang diinput, edit 17 makanan basah domestik yang diinput. Selanjutnya, karena satu porsi makanan itu sama dengan 50 gram, maka sisa makanan kering Anggora yaitu sama dengan edit 3 teks dibagi 50, yaitu jumlah atau sisa stok makanan kering Anggora. Untuk edit 19 yaitu sisa stok makanan basah Anggora. Edit 4 sama dengan sisa stok makanan kering Persia. Edit 20 sisa stok makanan basah Persia. Edit 18 sisa stok makanan kering domestik. Dan edit 21 sisa stok makanan basah domestik. Masing-masing dibagi 50 karena satu porsi makanan sama dengan 50 gram. Selanjutnya untuk modal makanan, yaitu stok makanan dalam porsi dikali harga masing-masing makanan per porsi. Untuk modal makanan kering Anggora yaitu dikali 7.000 karena modalnya harga makanan kering Anggora itu 7.000. Untuk makanan basah Anggora dikali 12.000. Modal makanan kering Persia sama dengan stok makanan kering Persia dikali 4.000. Modal dari makanan basah Persia sama dengan stok makanan basah Persia dikali 9.000. Modal makanan kering domestik sama dengan stok makanan kering domestik dikali 2.000. Dan modal makanan basah domestik sama dengan stok makanan basah domestik dikali 7.000. Sehingga menghasilkan total modal sama dengan modal makanan kering Anggora, modal makanan basah Anggora, modal makanan kering Persia, modal makanan basah Persia, modal makanan kering domestik, dan modal makanan basah domestik. Selanjutnya untuk pengeluaran yaitu berupa stok makanan yang diinput di dalam porsi tersebut dikurang sisa stok makanan dalam porsi dan dikali harga masing-masing makanan per porsi. Karena modal masing-masingnya yaitu tertera pada layar ini yaitu, maka pengeluaran untuk makanan kering Anggora sama dengan stok makanan kering Anggora dikurang sisa makanan kering Anggora dikali 7.000. Karena 7.000 merupakan modal dari makanan kering Anggora. Selanjutnya untuk pengeluaran makanan basah Anggora yaitu stok makanan basah Anggora dikurang sisa makanan basah Anggora dikali 12.000. Untuk pengeluaran makanan kering Persia sama dengan stok makanan kering Persia dikurang sisa makanan kering Persia dikali 4.000. Untuk makanan basah Persia yaitu stok makanan basah Persia dikurang sisa makanan basah Persia dikali 9.000.
Untuk pengeluaran makanan kering domestik sama dengan stok makanan kering domestik dikurang sisa makanan kering domestik dikali 2000. Dan untuk pengeluaran makanan basah domestik sama dengan stok makanan basah domestik dikurang sisa makanan basah domestik dikali 7000. Sehingga diperoleh total pengeluaran sama dengan pengeluaran makanan kering Anggora ditambah pengeluaran makanan basah Anggora ditambah pengeluaran makanan kering Persia ditambah pengeluaran makanan basah Persia ditambah pengeluaran makanan kering domestik dan pengeluaran makanan basah domestik. Dan yang terakhir diperoleh total pendapatan yaitu edit 13 teks. Dan memperoleh laba rugi dengan rumus sama dengan total pendapatan dikurang total pengeluaran. Untuk menampilkan data-data tersebut, maka akan ditampilkan pada form 6 pada list box 1, yaitu menampilkan reka pendapatan yang berupa total pendapatan, total pengeluaran, dan laba yang diperoleh. Yang pertama, pada list box akan ditampilkan judul reka pendapatan, yaitu reka pendapatan Muzaket House. Untuk modal, yang pertama kucing Anggora, makanan keringnya sama dengan modal MKA, makanan basah sama dengan modal MBA, kucing Persia untuk makanan kering modal MKP, makanan basah modal MBP, untuk kucing domestik makanan keringnya modal MKD, makanan basah modal MBD. Dan total modal sama dengan variabel total modal. Selanjutnya sisa stok makanan yang pertama kucing Anggora, yaitu untuk makanan kering sama dengan sisa MKA, makanan basah sama dengan sisa MBA, untuk kucing Persia makanan kering sama dengan sisa MKP, makanan basah sama dengan sisa MBP, dan kucing domestik untuk makanan keringnya sisa MKD dan makanan basah sisa MBD. Sehingga diperoleh total pendapatan pada hari tersebut dengan variabel total pendapatan dan total pengeluaran sama dengan total pengeluaran, dan diperoleh laba sama dengan variabel laba rugi. Untuk yang terakhir yaitu form 6 akan ditampilkan. Dan codingan yang terakhir yaitu pada button about. Di sini berisi data diri pribadi saya, yaitu menampilkan pesan data pembuat program dengan show message, nama Anissa Nurul Hakim dengan NIM 22115210007, /n dasar pemrograman, /n sistem informasi UNAN, /n Prof. Surya Afnarius MSc PhD, /n tahun ajaran 2022-2023, /n 221152207 anissa.student.unan.ac.id. Baik, sekian dari presentasi laporan tugas besar saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.